Perkenalkan diri, nama saya Dini Marika dari Prodi Akuntansi Pagi semester 2. Di sini saya akan merespon tantangan dari dosen saya dalam channelnya ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan video selanjutnya. Oke teman-teman, sebelumnya dosen saya dalam channel YouTube-nya menantang kita untuk merubah nominal-nominal atau angka-angka pada silabus yang telah ia berikan. Di sini ada neraca saldo per 1 Desember tahun 2019 pada PT Insan Cita. Nah, di sini saya sudah merubah semua nominal-nominalnya, bisa dilihat ya. Dan sudah saya jumlahkan, hasilnya balance. Di sini dalam neraca saldo ini terdapat banyak sekali nama akun-akun dari mulai akun kas sampai beban-beban lainnya. Nah, di sini kita mempunyai beberapa transaksi yang terjadi pada bulan Desember 2020. Di sini sama nominal-nominalnya sudah saya ganti semua ya. Dan kemudian dosen kita meminta dalam silabusnya agar kita mencatat transaksi-transaksi yang di atas ini ke dalam jurnal umum. Kemudian nanti setelah diposting ke jurnal umum, kita akan buat buku besar. Setelah itu kita akan menyusun neraca saldo. Nah, tetapi sebelum saya memaparkan atau menjelaskan jurnal umum dan yang lainnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Jurnal umum merupakan pencatatan pertama, yaitu jurnal standar yang dibentuk secara umum. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi. Neraca saldo merupakan entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Nah, kemudian saya sudah mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal umum ya. Nah, di sini saya sudah mencatat yang harus dimasukkan ke dalam jurnal umum dari transaksi-transaksi yang tadi. Salah satunya tanggal 2 Desember. Di sana terjadi suatu pembelian bahan baku secara kredit dari PT Merah Putih dengan nilai 41.500.000. Nah, kita simpan pembelian pada jurnal umum di debit dengan harga 41.500.000 dan utang usaha kita simpan di kredit dengan harga 41.500.000. Dan yang lainnya sama, beban angkut pembelian pada tanggal 3 Desember kita simpan pada akun debit. Maksudnya pada debit ya, dan kas pada kredit. Kita simpannya dan setelah semuanya saya jumlahkan,
hasilnya balance dengan nominal 352.500.000. Debit dan kredit itu jumlahnya sama, jadi ini sudah balance ya. Kemudian setelah kita mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal umum, kemudian kita posting dari jurnal umum tersebut ke dalam buku besar. Nah, di sini ada akun kas. Pada akun kas terjadi pada tanggal 1, 3, 15, 18, 20, 23, 25, 30, dan 31. Ini semua berdasarkan dari neraca saldo yang di atas dan pada jurnal umum ya. Nah, kemudian akun yang kedua ada piutang usaha. Di sini terdapat pada tanggal 1 dan tanggal 23. Kenapa tadi kok di transaksinya tidak ada tanggal 2? Nah, ini kenapa saya masukkan menjadi tanggal 1 dan nama akunnya saldo. Saya mengambilnya dari neraca saldo yang pertama yang tadi saya sudah ganti nominalnya. Kemudian ada perlengkapan, kita posting juga. Ini nominalnya juga sama dari neraca saldo yang pertama. Persediaan bahan baku, persediaan bahan baku juga sama dari neraca saldo yang pertama. Di sini juga banyak ya. Saya sebutkan sebagian saja ya. Kemudian di sini sangat banyak sekali ya nama akun-akunnya yang harus diposting ke buku besar. Nah, setelah itu kita akan menyusunnya ke dalam neraca saldo PT Insan Cita per Desember 2020. Nah, yang saya posting tadi atau saya pindahkan dari buku besar ke dalam neraca saldo, di sini ada akun kas, di mana di sini terdapat nominal yang disimpannya di debit. Kenapa di debit? Karena berdasarkan postingan yang tadi di buku besar itu adanya hasil akhirnya di debit ya. Dan di sini juga terdapat banyak sekali akun-akun ya. Kemudian setelah saya sesuaikan dengan buku besar, di sini ada yang di debit, ada yang di kredit. Ini bisa dilihat ya sesuai dengan buku besarnya. Kemudian kita gampang sekali tinggal memindah-mindahkan nominal dan nama-nama akun yang tadi kita posting ke buku besar menjadi ke neraca saldo ya. Jika
piutang usaha di debit dalam buku besar, maka kita juga harus menulisnya pada neraca saldo di debit. Dan yang lainnya ini masih banyak ya nama-nama akunnya. Dan setelah saya jumlahkan semua nominal-nominalnya, ini sudah balance ya, bisa dilihat. Jadi ini ya teman-teman, hasilnya balance. Jika tidak balance, berarti itu terdapat kesalahan penempatan antara debit atau kreditnya pada postingan sebelumnya atau pada pengerjaan sebelumnya di buku besar. Jadi kita harus benar-benar penempatannya pada buku besar tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.